Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita masuk di minggu yang kelima pada bulan Mei tanggal 30 Mei 2021 dengan tema melakukan kehendak Bapa. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau terima apa kehendak Bapa dalam hidup setiap kita mau datang, kita mau menggenapi setiap apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menyatakan firman-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Mari datang ke hadapan Tuhan, kita katakan haleluya. Tidak ada lagi yang berdiam diri saudara. Mari kita mau mengimani setiap kata-kata di lagu ini. Kita mau hidup bersama-sama dengan Allah kita. Katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian Tuhan, ujian cobaan pedang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi. Katakan saudara, ya datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahu damai dari bukit Sion keselamatan datang. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau percaya janji-Mu bahwa Kau akan datang untuk setiap kami. Terima kasih Allah. Mari saudara katakan, inilah zaman Yehezkel. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud Tuhan. Zaman hamba-Mu Daud, baik hujan dipulihkan. Katakan saudara, dan inilah zaman tuanya, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahu damai dari bukit Sion keselamatan. Katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahu damai dari bukit Sion keselamatan datang. Dan kami percaya Tuhan, Kau datang untuk setiap kami, menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah. Biar musik memuji Tuhan saudara. Katakan, Di atas awan, yes Tuhan, sambil bersinar, Kau bersinar surya Tuhan. kebenaran. Amin. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dan kami percaya Kau datang untuk setiap kami Tuhan. Katakan
perisai setiap kami Tuhan. Karena itu ya Allah, kami mau datang di hadapan-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau datang di hadapan Allah kita yang besar. Dan kita mau katakan, kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan lagu ini bersama-sama saudara. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa setiap kami Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau di dalam setiap kami Allah. Yes, di dalamku. Tenangkan jiwaku. Katakan, ku mau berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Kami mau percaya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Kami mau bertahan dan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah, yes, perisaiku. Kami tidak takut Tuhan, apapun yang menerpa hidup setiap kami hari-hari ini. Kami mau tetap percaya dan mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Allahku. Apapun itu Tuhan, sebab kami terlalu yakin dan percaya Kau Allah kami yang menenangkan jiwa kami. Ku kan berdiri. Terima kasih Tuhan. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku.
Tuhan, Kau Allah yang akan terus menopang hidup kami. Dari awal kami ada, sampai kami kembali kepadamu. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau adalah perisai setiap kami. Allah yang membela setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Materaikan setiap kami hari ini. Di dalam nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita hari ini, amin saudara. Saat ini kita mau menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada saat ini. Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya Pendeta Riberial Hugo. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Gembala Saudara Gereja Oikos Bogor, Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan merupakan sebuah kehormatan dan panggilan dari Tuhan yang harus kita jalani di sepanjang umur hidup kita. Melayani adalah kontrak seumur hidup kita. Melayani itu adalah sebuah keputusan yang harus kita jalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan pernah terjebak atau terperangkap dengan berbagai-bagai kompromi yang bermuara kepada hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Jangan pernah tertipu dengan berbagai-bagai godaan dunia yang di hari-hari ini kita saksikan. Banyak orang tidak lagi setia melakukan kehendak Tuhan. Kita harus setia seperti teladan Yesus yang adalah setia dan taat sampai mati. Bahkan Paulus berkata, kita harus setia sampai di garis akhir pertandingan iman dan pelayanan kita. Bapak Ibu Jemaat Gereja Oikos Bogor yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana cara untuk kita tetap taat dan tetap konsisten dalam kita melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kita? Yang pertama adalah mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Hanya dekat kepada Allah saja kita akan mengalami ketenangan. Kita akan sanggup bertahan menghadapi dan menjalani segala sesuatunya. Yang kedua, Alkitab mengajak kita sekalian untuk kita membangun bagaimana kita bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan setiap janji-janji Tuhan, dan kita harus menghidupi setiap kebenarannya, supaya di dalamnya kita akan menemukan setiap rahasia, setiap rencana, setiap kehendak Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yang ketiga adalah temukan rencana Tuhan. Temukan tujuan Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah lingkungan sosial kita, bahkan kita dihadirkan dalam masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Dan temukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah membangun intimasi dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan, membangun unity dengan Dia. Jangan sampai kita terpisahkan dengan Tuhan. Kita diibaratkan seperti ranting dan pokok anggur yang menyatu, yang melekat, yang tak terpisahkan. Karena Alkitab jelas berkata, di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apapun. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap, kita akan sanggup, kita akan mampu menerobos melakukan segala sesuatunya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena apa? Kita menyatu. Kita membangun benar-benar intimasi dengan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir adalah mari kita setia melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada. Seperti yang ada di gereja Oikos Bogor. Yang ada pemuritan. Yang saya tahu yang dari gembala saudara bahwa gereja ini dirintis, berdiri, berkembang oleh karena adanya pemuritan di dalamnya. Kita tahu ada 3 filosofi daripada pemuritan. Yang pertama adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan dilatih, dibina, diperlengkapi, dipersiapkan untuk pada akhirnya mereka diutus kembali masuk di ladang misi untuk mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kembali dibawa kepada Tuhan, untuk mereka percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
Saya mengajak seluruh jemaat yang sedang dalam proses pembinaan pemuritan ini tetap setia dan konsisten untuk kita terus diperlengkapi, dipersiapkan untuk kita menjadi laskar-laskar Kristus yang siap untuk masuk dalam ladang yang sudah menanti kita. Jemaat Gereja Ukus Bogor yang dikasihi dan sangat mengasihi Tuhan. Di awal khotbah ini saya ingin menyampaikan beberapa ciri yang kita bisa temukan dari kehidupan orang-orang yang memiliki panggilan yang jelas dan mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang dipilih, yang ditetapkan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi mitra Tuhan dalam pelayanan. Yang pertama adalah hidupnya berorientasi kepada kekekalan, pada hal-hal rohani, dan dia akan terus termotivasi, terdorong untuk terus mengejar investasi yang bernilai kekal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan mendedikasikan hidupnya dengan semua potensi yang Tuhan percayakan, baik itu talenta, karunia, bahkan semua apapun yang kita miliki, untuk kembali kita dedikasikan semuanya, kita pakai dan persembahkan untuk kita boleh melayani Tuhan, bahkan kita mau melayani sesama kita. Yang ketiga, memiliki kasih dan tanggung jawab, empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan di luar sana. Begitu banyak orang yang akan binasa di sekitar kita. Mungkin itu saudaramu, sahabatmu, ommu, tantemu, keluarga dekatmu, tetanggamu mungkin. Hari ini ada tantangan, ada tanggung jawab, ada tugas yang Tuhan hendak percayakan bagi saudara dan saya. Supaya kita memiliki kasih dan tanggung jawab, kepedulian, empati, bahwa begitu banyak orang yang akan binasa di sekitar saudara dan saya. Dan yang keempat adalah hiduplah dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Jangan menyimpang, ya, seperti apa yang disampaikan kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, bertindaklah hati-hati supaya perjalanan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Gereja Ukus yang diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah ini saya akan sharing satu tema penting, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 21. Saya akan baca untuk kita sekalian, Bapak Ibu bisa menyimak, bisa mengikutinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu jemaat Gereja Ukus Bogor yang sangat dikasihi dan berkati Tuhan. Konteks pasal 7 dalam kitab Matius yang menjadi bacaan kita hari ini berbicara tentang adanya pengajaran sesat, kalau kita baca di judulnya. Kemudian kita melihat dari ayat ini bahwa ada nabi-nabi palsu, ada pengajaran-pengajaran palsu yang ada di sekitar kehidupan jemaat. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa ada ajaran yang sesat dan hamba Tuhan palsu yang saat ini ada dalam pelayanan, dan kita harus waspadai. Jangan tertipu, jangan terpesona dengan berbagai modus dan trik pelayanan yang kelihatannya mereka melayani Tuhan. Mereka melayani dengan luar biasa, dengan spektakuler. Ternyata hari ini kita diingatkan, memang tidak semua ya, tapi ternyata ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan motivasi yang palsu, dengan motivasi yang tidak murni, dan itu kita temukan dalam pelayanan. Saya sering katakan bahwa segala sesuatu akan diuji oleh waktu, kebenaran sesuatu akan teruji oleh waktu. Ada banyak hamba Tuhan yang melayani dengan mendemonstrasikan mujizat-mujizat yang luar biasa, seperti mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mujizat. Tidak salah Bapak Ibu, karena itu memang bagian daripada pelayanan. Tetapi hari ini kita mendapatkan satu konfirmasi firman Tuhan, bahwa ternyata mereka semuanya asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak dikenal oleh sang pemilik pelayanan. Mereka melayani dan ada di ladang pelayanan Tuhan, tapi Alkitab berkata, aku tidak mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dunia mereka terkenal, mereka dihormati, mereka dihargai oleh karena pelayanan yang mereka lakukan.
Tapi hari ini Alkitab berkata bahwa ternyata Yesus sama sekali belum pernah mengenal mereka. Ini sangat ironi, karena pada waktu hari tuanya semuanya akan tersingkap dan terungkap siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Waspadai, ada orang yang melayani dengan kelihatan sibuk sekali di gereja. Ternyata mereka melayani dengan motivasi yang palsu, dengan motivasi-motivasi terselubung, dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Ada yang melayani untuk mencari fasilitas, untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan pujian, apresiasi. Bahkan ada juga yang melayani hanya ingin mengejar popularitas, ketenaran secara duniawi saja. Jadi melayani hanya sebagai aktualisasi diri saja. Melayani tapi tidak lagi pada pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Tidak lagi berpegang pada firman yang orisinil atau Injil yang sejati. Tidak lagi berpegang pada pengajaran yang sehat. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7, kita kembali diingatkan bahwa ada Injil yang palsu, ada Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil yang diajarkan dalam pelayanan jemaat. Bahkan diajarkan, disampaikan, dihotbahkan di mimbar-mimbar gereja hari ini. Alkitab jelas berkata bahwa sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu kita masing-masing, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya, sudah mengenal kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah atau telah menguduskan kita. Dia telah memilih kita dan Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Hari ini saya mengatakan, orang yang tidak melayani, bahkan belum melayani Tuhan, berarti dia belum melakukan kehendak Tuhan. Dan dia sejatinya adalah orang yang kehilangan tujuan hidup yang sesungguhnya. Tuhan memilih kita untuk menjadi mitra dalam pelayanan, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita lebih rajin, lebih layak, lebih berkualitas atau lebih tulus. Tapi hari ini kita boleh menghargai penerima, bahkan melaksanakan pelayanan yang Tuhan karuniakan dan Tuhan percayakan oleh karena beberapa alasan. Yang pertama, pelayanan itu adalah anugerah Allah semata-mata. Pelayanan adalah kepercayaan dan kehormatan dari Tuhan kepada saudara dan saya, semua kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kepercayaan dan tanggung jawab itu. Siapakah kita? Tapi kalau hari ini kita adalah orang yang menjadi mitra kepercayaan Tuhan, bersama Dia dalam pelayanan Tuhan, berarti kita adalah orang yang spesial. Saya sering kali katakan, kita mendapatkan double pilihan. Ya, yang pertama kita dipilih untuk diselamatkan. Yang kedua adalah kita dipilih untuk menjadi bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada dua kesempatan, ada dua kehormatan yang Tuhan percayakan bagi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Untuk itu, menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah anugerah Tuhan, maka melayani jangan dengan kesombongan, jangan dengan arogansi, jangan dengan keegoisan, seakan-akan kita yang paling baik, kita yang paling rohani, kita yang paling layak, kita yang paling hebat dalam pelayanan. Tapi kalau kita boleh melayani Tuhan, ya, seperti William Carey katakan, kalau kita hebat melayani Tuhan, bukan kita yang hebat yang sesungguhnya, tapi Tuhan kita yang hebat, yang memakai kita yang tidak ada apa-apanya, untuk kita boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Melayani harus dengan dasar pertobatan yang sungguh-sungguh. Tanpa pertobatan, kita tidak akan mungkin memiliki kasih yang sungguh-sungguh untuk boleh empati peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang belum terjangkau dalam pelayanan. Saudara dan saya tidak kebetulan ada di generasi yang ada saat ini, karena kita bertanggung jawab atas orang-orang yang hidup di generasi dan di zaman yang sama dengan saudara dan saya. Untuk itu, mari kita boleh meresponi, melaksanakan, menjalani tanggung jawab ini dengan sepenuh hati kita, dengan dedikasi, dengan loyalitas, bahkan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Setia sampai akhir pertandingan dan juga perjuangan pelayanan saudara dan saya. Yang kedua, pelayanan harus dijalankan dengan sukacita, bukan sebagai sebuah beban, tapi kita meresponi, menerimanya, melaksanakannya dengan penuh sukacita. Ya. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. Ya.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kita dihargai, kita dihormati oleh sorga yang memberikan mandat kepercayaan pelayanan bagi saudara dan saya. Mengapa? Karena orang-orang yang dilibatkan Tuhan dalam pelayanannya tidak akan pernah dibiarkan, ditinggalkan oleh Tuhan. Dia pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan, dan Tuhan pasti lindungi. Dan Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan akan sediakan semua fasilitas yang kita butuhkan dalam pelayanan. Yang penting adalah kita setia, taat, dan konsisten tetap melaksanakan kehendak daripada Tuhan. Ya. Jadi kehendak Tuhan adalah di atas segala-galanya. Itu yang menjadi hal yang utama, itu yang paling prioritas dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saya ingin sampaikan hari ini bahwa melayani Tuhan adalah kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Kalau kita setia, kita benar-benar akan melihat sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dan Tuhan nyatakan. Ada berkat istimewa yang akan Tuhan percayakan dan Tuhan karuniakan bagi setiap hamba-hambanya yang didapatinya tetap setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani yang keempat adalah merupakan wujud nyata, bukti ketaatan saudara dan saya terhadap panggilan Tuhan dan sebagai bukti tanggung jawab kita atas kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28, Yesus berkata, "Jika engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi pelayan bagi semuanya." Kenapa dan untuk apa kita melayani? Dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kita diciptakan, kita dihadirkan oleh Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sudah merancang, sudah mempersiapkan pekerjaan untuk kita boleh kerjakan dalam setiap rencana dan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, kita menyadari sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Kalau kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 4, ya, di sana kita boleh menemukan bahwa melayani merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan dan bukti kepedulian kita, tanggung jawab kita kepada jiwa-jiwa yang akan binasa di sekitar kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kita melayani karena kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan dan memberi yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Dia telah mati bagi kita. Dia telah rela menyerahkan segala sesuatunya. Dia tumpahkan darahnya. Dia rela mati menderita. Bahkan dia boleh rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya di dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu, hari ini kita boleh ditantang, dipanggil. Kita wajib untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang kita sudah terima. Begitu sempurnanya karya Tuhan, begitu ajaibnya segala yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Kita tidak dapat membalas secara sempurna, tapi kita terpanggil untuk kita juga melakukan sesuatu, ya, karena kita berhutang kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yang keempat, karena setiap jerih payah kita dalam pelayanan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada jerih payah kita, tadi saya sudah sampaikan, yang akan sia-sia. Semuanya akan dihargai oleh Tuhan. Kehidupan kekal dan mahkota akan menjadi bagian setiap orang yang setia melayani Tuhan sampai di garis akhir pertandingan iman, bahkan di dalam perjuangan pelanannya. Tidak sedikit orang Kristen yang beranggapan bahwa dia sudah melakukan kehendak Allah, sudah melakukan segala kehendak Tuhan, olehnya dia merasa berhak untuk memiliki kerjaan surga. Ketika mereka rajin beribadah, rajin berdoa, setia dalam pelayanan, setia memberi persembahan, menjadi donatur mungkin dalam pelayanan misi, aktif dalam kegiatan sosial, aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, selalu membayar persembahan persepuluhan. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tapi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita, ya, melalui bacaan firman Tuhan, bahwa untuk masuk ke dalam kerjaan surga ada satu hal yang kita tidak bisa abaikan, yaitu melakukan kehendak Bapa kita. Dengan ketaatan yang mutlak, kita harus setia, taat melakukan
kehendak Bapa. Bukan kehendak siapapun, bukan kehendak diri kita, bukan kehendak manusia, bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak organisasi atau kehendak siapapun. Tapi kita hanya melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini bahwa kita diselamatkan bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen, bukan karena kita berKTP Kristen, bukan karena kita menjadi anggota salah satu gereja. Bahkan sekarang ada satu jemaat yang terdaftar di beberapa gereja. Banyaknya ibadah yang kita hadiri, bukan berapa banyak khotbah hamba Tuhan yang kita sudah dengar, bukan berapa banyak ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita hafal mungkin. Bukan ditentukan oleh berapa lama kita jadi orang Kristen dan berapa lama kita terlibat dalam melayani Tuhan. Itu sesuatu yang tidak salah Bapak Ibu. Tapi hari ini kembali Tuhan menyadarkan kita semua. Menyadari bahwa keselamatan hanya akan kita peroleh dengan melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa kita di surga. Untuk itu, mari kita mencari, mari kita temukan supaya kita mengerti dengan benar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagi para hamba Tuhan, melakukan kehendak Tuhan tidak hanya sekedar bisa bernubuat, tidak hanya sekedar kita bisa mengusir setan, melakukan banyak mujizat seperti apa yang dinyatakan dalam ayat 23 daripada Matius pasal 27, pasal yang ke-7. Dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka pembuat kejahatan, bahkan mereka diusir, ditolak dari hadapan Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu jemaat. Ya. Mereka tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Pada saat pengadilan hari Tuhan, Tuhan tidak akan bertanya, apa gelarmu, apa jabatanmu, berapa lama menjadi orang Kristen, berapa banyak ayat firman Tuhan yang kita pernah baca. Tetapi Tuhan akan bertanya, apa yang engkau sudah lakukan, ya, apa yang sudah engkau lakukan, ya, terhadap kehendak Tuhan selama engkau hidup. Bagaimana kita akan menjawab dan mempertanggungjawabkan? Hari ini Tuhan datang mengingatkan kita sekalian untuk kita benar-benar konsisten, mau setia, mau taat untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Sebagai kesimpulan daripada renungan firman Tuhan hari ini, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah gunakanlah tangan kita untuk meraih dan mengerjakan setiap kehendak Tuhan. Gunakan tangan kita ini, raih, kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Yang kedua, gunakan kaki kita untuk mengejar, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, mari kita gunakan mulut lidah kita untuk memberitakan kehendak Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak secara kebetulan Tuhan hadirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang keempat, layanilah Tuhan dengan panggilan jelas. Layanilah Tuhan dengan penuh kasih. Layani Tuhan dengan hati yang murni dan tulus, dengan penuh kepedulian, dengan komitmen yang sungguh-sungguh, dengan konsistensi dan dengan antusias. Mari kita berkarya untuk melakukan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui saudara dan saya, dunia akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dengan kesaksian hidup kita akan membawa banyak orang untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, biarkan hidup kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca, dilihat oleh semua orang. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain melihat Kristus dalam kehidupan kita semua. Kiranya kebenaran ini menguatkan, melengkapi, meneguhkan iman percaya kita semua. Dan sekaligus memotivasi kita semua untuk kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan kehormatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kami telah mendengar sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Teristimewa dalam kami boleh melakukan kehendak-Mu, dalam tugas tanggung jawab kehidupan kami, dalam kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami sadar bahwa di luar sana ada banyak godaan dan tawaran dunia yang begitu bisa mempesona kami, menipu kami, sehingga kami tidak lagi konsisten dan tawar hati untuk kami boleh setia melayani Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, teguhkan panggilan kami Tuhan.
Murnikan motivasi kami Tuhan, dalam kami boleh melayani Engkau, supaya kami tidak terjebak dalam berbagai-bagai praktik pelayanan yang mengecewakan bahkan mendukakan hati Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Ukus Bogor. Berkati para pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja ini, baik sebagai gembala, baik sebagai pelayan dan pekerja yang setia melayani Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, perlengkapi mereka dengan talenta, dengan karunia, dengan potensi-potensi yang mereka boleh kembangkan, supaya mereka semakin maksimal, supaya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Perlengkapi mereka Tuhan dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas, supaya mereka boleh Tuhan maksimal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan Engkau utus dan tempatkan mereka. Berkati Tuhan kegiatan pemuridan yang ada di gereja ini, untuk membina, melatih, mempersiapkan para jemaat, untuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan dalam menjangkau dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap ibadah yang terus berjalan, baik secara online maupun ada ibadah tatap muka langsung yang ada di Gereja Oikos Bogor ini Tuhan. Engkau berkati penata layanan yang ada. Engkau berkati juga ibadah-ibadah yang berlangsung pada ibadah tengah minggu. Engkau berkati Bapa semua kegiatan yang ada Bapa. Setiap program-program pengembangan pelayanan ada, Tuhan juga Engkau memberkati. Berkati Tuhan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala Gereja Ukus Bogor, Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati juga ibu yang sedang dalam proses pemulihan pasca operasi yang sudah diboleh jalaninya. Berkati anak-anak yang ada dalam keluarga hamba-Mu. Berkati kesehatan mereka, pelihara mereka Bapa, dan terus perlengkapi supaya mereka semakin luar biasa dalam pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan di Gereja Ukus Bogor. Berkati ya Tuhan setiap pribadi, setiap keluarga. Berkati suami, istri, anak-anak. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, sahabat-sahabat kami Bapa. Berkati setiap pekerjaan usaha, karir profesi pelayanan kami Bapa. Bahkan seluruh aktivitas serta rutinitas kami Bapa, kami serahkan. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami. Berkati gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami Bapa, yang melayani di kota-kota, di desa-desa, di pedalaman, bahkan melayani daerah terpencil, yang melayani daerah-daerah suku terasing. Kami berdoa Engkau memberkati segala kebutuhan pelayanan mereka Bapa. Kami percaya Engkau Allah memilih, mengutus, menempatkan mereka dalam ladang pelayanan Tuhan. Maka kami percaya juga Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas segala apapun yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua lawatan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi semua kami Bapa, yang Tuhan izinkan bersama dalam ibadah ini. Kami sungguh meyakini Tuhan, tidak ada satu kami yang terlewatkan untuk kami boleh diperlengkapi, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan melanjutkan perjuangan hidup kami Bapa. Hamba berhenti sampai di sini, tapi firman Tuhan akan terus termateraikan secara sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus melangkah dengan kemenangan dan kemuliaan Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami, ini doa permohonan kami Bapa. Kami bawa dan sampaikan hanya dialaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan sekali lagi kami menyerahkan hidup kami hari ini, besok, sampai pada kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati kegerakan di Gereja Oikos Bogor. Karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui tayangan di bawah ini. Baik, sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini,
untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang tak pernah habis untuk hidup setiap kami. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik Bapa dari apa yang kami miliki untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dalam setiap persembahan kami untuk kami memberikannya dengan penuh ketulusan hati untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap memberi hari ini Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama tetap antusias dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk hambanya Bapak Pendeta Dr. Liberia Rubo MTH yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, sebelum kita juga menerima doa berkat hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Dan saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu hati dalam doa syafaat hari ini. Haleluya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh Kau singkapkan pada setiap kami pada hari ini Bapak. Dan biar Roh Kudus yang akan terus memberikan kami pengertian, Roh Kudus yang akan menyingkapkan Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan tersebut Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Dan biar setiap kami Bapak memiliki hati yang rendah hati untuk setiap kami juga menerima kebenaran firman itu tersebut Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan sebagai alat-alat-Mu Tuhan yang akan terus menjadi alat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan setiap firman-Mu itu Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Kau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Kau memberkati Tuhan apapun Tuhan yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan Tuhan. Dan semua itu Tuhan biarlah dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja Oikos Bogor ini Bapa, untuk kegerakan gereja kami ini Bapa. Biarlah Bapa setiap kami Bapa bisa memberikan Tuhan pelayanan kami yang terbaik ya Bapa. Dengan setiap kerendahan hati kami, dengan setiap kerelaan hati kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bisa mempersembahkan Tuhan setiap pelayanan itu Tuhan menjadi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, bila pelayanan kami ya Tuhan bisa menjadi pelayanan yang memberkati banyak orang ya Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pemimpin-pemimpin atas gereja kami ya Bapa. Dari penatua kami Tuhan, pemimpin-pemimpin leader-leader lain Tuhan di gereja kami Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka semua ya Bapa. Keluarga mereka ya Tuhan, usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, rumah tangga mereka ya Bapa, sekolah pendidikan mereka Tuhan, semuanya Tuhan Kau akan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Biar Tuhan Kau sendiri akan menjadi pembela dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kau sendiri yang akan memberikan mereka kekuatan Tuhan di dalam mereka menghadapi Tuhan setiap tantangan kehidupan mereka ya Bapa. Permasalahan pergumulan mereka Tuhan, bila Engkau yang memberikan jalan keluarnya Tuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Bahkan untuk setiap jemaat di gereja Oikos Bogor juga Tuhan, kami juga serahkan Tuhan setiap kehidupan mereka juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar mereka juga Tuhan bukan hanya setia Tuhan di dalam kejemaatan gereja Oikos Bogor nih Bapa, tapi biar mereka juga bisa setia Tuhan di dalam komunitas-komunitas yang boleh ada Tuhan atas gereja kami ini Bapa. Mereka boleh terus tertanam, boleh terus rindu Tuhan ada di dalam komunitas-komunitas kami ini Bapa. Bahkan setiap komsel-komsel pemulihan kami juga Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami semua Tuhan bisa sama-sama saling bertumbuh, bisa sama-sama saling kuat Tuhan dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang bisa kami sampaikan Tuhan melalui setiap pemimpin-pemimpin-Mu ya Bapa. Setiap doktrin-doktrin kebenaran firman Tuhan itu Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bisa menjadi sumber Tuhan kebenaran dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami serahkan sekali lagi Tuhan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau akan selalu menuntun kami ya Bapa dalam kehidupan hari-hari kami ini Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami serahkan juga Tuhan kondisi bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati bangsa kami ini Bapa. Engkau yang terus memimpin bangsa kami ini Bapa. Sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Bisa menjadi kehidupan bangsa kami ini Tuhan menjadi sumber Tuhan dari segala sesuatu yang Kau akan berikan Tuhan bagi setiap bangsa kami ini Bapa. Engkau memberkati juga pemimpin-pemimpin atas bangsa kami ini Bapa. Dari Bapak Presiden kami Pak Jokowi Tuhan,
Wakil Presiden kami Tuhan, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Begitu dengan jajaran-jajaran pemerintahannya Tuhan, dari yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Semuanya Tuhan, Kau memberkati setiap mereka ya Bapak. Pakai mereka Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami ya Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Kau ya Bapak. Mereka bisa memimpin dengan setiap kebenaran yang Kau akan berikan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan juga Tuhan, untuk hal-hal yang boleh masih terjadi atas bangsa kami ini Bapak, di masa-masa pandemi ini Bapak, bilang Kau terus juga memberikan perlindungan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa bangsa kami ini Tuhan ada dalam tangan-Mu Bapa. Bahwa kasih-Mu Tuhan sungguh berlimpah atas bangsa kami ini Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan, bahwa bangsa kami ini Tuhan akan dicurahkan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dan Kau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Bapak. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk Bapak Ibu angkat tangan untuk menerima curahan berkat dan menerima berkat dari arah Bapa Surgawi. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi berupa cinta kasih-Nya, penyertaan pimpinannya yang selalu sempurna dalam kehidupan kita semua. Begitupun berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita, memberikan penebusan yang sempurna atas setiap dosa-dosa kita, bahkan telah memberikan jaminan hidupan kekal yang abadi sampai selama-lamanya. Bahkan terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam diri kita, menuntun kehidupan kita, menjadi penolong, penghibur, bahkan yang memberikan segala sesuatu hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, bahkan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami telah berdoa Tuhan. Dan mari sama-sama setiap kita yang telah menerima berkat dari arah Bapa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam mengikuti ibadah Gereja Oikos Bogor yang terus diadakan tiap minggunya. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian menerima berkat-berkat dari setiap kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu saksikan tiap minggunya. Sampai bertemu di ibadah Gereja Oikos Bogor minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.